Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jelita dengan NIM 3333230106 dari kelompok 8 Praktikan Tutorial Statistika 1, Shift 1 Modul 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan. Baik, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu soal dari tugas mingguan Shift 1 Modul 2 Distribusi Probabilitas Diskrit. Baik, yang nomor satu, sebuah mesin pengepakan produk di pabrik memiliki probabilitas 0,1 untuk mengalami kerusakan pada setiap unit yang diproses. Berapa peluang bahwa kerusakan pertama akan terjadi pada unit ketujuh? Lalu yang kedua, dalam satu minggu, rata-rata 4 kerusakan mesin terjadi di pabrik. Berapa peluang bahwa dalam satu hari tertentu akan terjadi 2 kerusakan mesin? Untuk yang ketiga, di sebuah gudang terdapat 50 kotak dengan 10 kotak berisi barang cacat dan 40 kotak berisi barang yang baik. Jika seorang pekerja secara acak memilih 8 kotak untuk diperiksa, berapa peluang bahwa dia akan menemukan tepat 3 kotak cacat? Nah, yang keempat, sebuah pabrik memproduksi 3 jenis produk A, B, dan C dengan proporsi 0,4, 0,35, dan 0,25 masing-masing. Dalam satu hari, pabrik memproduksi 50 produk secara acak. Berapa peluang bahwa dalam sehari tersebut, pabrik memproduksi 20 produk jenis A, 15 produk jenis B, dan 15 produk jenis C? Kerjakan dengan menggunakan software Excel dan RStudio. Nah, baik, untuk menyelesaikan soal yang pertama itu, di sini kita akan menggunakan distribusi probabilitas geometrik. Kenapa? Karena distribusi geometrik ini terjadi ketika kita akan menentukan jumlah kesuksesan yang terjadi dalam N percobaan dan berakhir saat terjadi keberhasilan pertama. Ya, jadi kan kita udah tahu dari soalnya itu berapa peluang bahwa kerusakan pertama akan terjadi pada unit ketujuh. Itu yang ditanyakannya. Nah, di sini ada kejadian sukses itu sama dengan kerusakan mesin pengepakan produk yang merupakan P sama dengan 0,1 dan kerusakan pertama yang akan terjadi pada unit ke-7. Nah, untuk soal yang kedua, di sini kita akan menggunakan distribusi probabilitas Poisson. Kenapa? Karena distribusi probabilitas Poisson ini digunakan untuk menentukan probabilitas pada peristiwa acak yang terjadi selama selang waktu yang telah diketahui. Nah, kan pada soal itu kita dapat mengetahui bahwa rata-rata kerusakan mesin yang terjadi di pabrik dalam satu minggu itu kan 4 ya, 4 mesin. Nah, sedangkan di sini tuh kita mencari, eh, di sini kita akan mencari berapa peluang bahwa dalam satu hari tertentu itu akan terjadi 2 kerusakan mesin. Jadi, dalam satu hari tertentu. Makanya di sini kita mau bagi, di mana 4 dibagi 7. Jadi, 0,5714. Nah, untuk kerusakan mesinnya itu ada 2. Nah, untuk yang ketiga itu kita di sini menggunakan distribusi probabilitas hypergeometrik. Kenapa? Karena distribusi hypergeometrik ini mempresentasikan jumlah sukses dari sampel random yang diambil dari item. Nah, di sini kita dapat mengetahui dari soal kita dapat mengetahui bahwa jumlah kotak dalam gudang itu ada 50. Nah, jumlah kotak yang berisikan barang cacat itu ada 10 dan jumlah kotak yang diperiksanya itu ada 8. Sedangkan jumlah kotak cacat yang ditemukannya itu 3 atau yang diambilnya itu 3. Nah, untuk menyelesaikan soal yang keempat ini, kita menggunakan distribusi probabilitas multinomial. Kenapa? Distribusi, karena dalam soal itu terdapat lebih dari 2 kejadian gitu, atau terdapat lebih dari 2 percobaan. Jadi di soal itu ada 3 percobaan. Nah, di sini kita dapat mengetahui juga bahwa jumlah produk jenis A atau satunya itu 20, jumlah produk jenis B itu 15, jumlah produk jenis C itu 15, proporsi produk jenis A itu 0,4, proporsi produk jenis B itu 0,35, proporsi produk jenis C itu 0,25, dan jumlah produk yang akan diproduksi itu ada 50. Baik, kita akan menyelesaikannya menggunakan software Microsoft Excel dan juga RStudio. Nah, baik, jadi di sini kita akan mengerjakan menggunakan software Microsoft Excel. Nah, jadi untuk yang nomor satu, sini kita akan menggunakan distribusi geometrik. Kita bakal masukin terlebih dahulu nilai-nilai yang diketahuinya.
Nah, untuk X ini kita bakalan isi menggunakan nilai kerusakan pertama yang terjadi pada unitnya itu loh. Jadi, unit keberapa yang akan mengalami kerusakan pertama. Nah, itu merupakan 7 kan, sesuai dengan soal. Nah, lalu untuk number underscore S dalam kurung K itu merupakan 1. Nah, 1 ini karena dia kejadiannya itu, kerusakannya itu yang pertama kali. Nah, untuk number underscore F ini merupakan jumlah kejadian gagal sebelum kejadian sukses yang pertama kali. Nah, jadi itu kan ada 6 berarti. Nah, untuk probability-nya itu merupakan kejadian suksesnya atau merupakan kerusakan mesin pengepakan produknya itu. Itu 0,1. Nah, untuk kumulatifnya ini false. Baik, untuk menyelesaikan ini, kita bakal pergi ke tab formulas, lalu kita ke insert function. Nah, di sini kan search for a function. Ini kita diemin aja, lalu select kategorinya itu statistical. Nah, di sini kita bakal cari yang neckbinom.dis karena distribusi geometrik sendiri itu merupakan bentuk khusus dari distribusi binomial negatif. Ini. Nah, lalu kita masukin eh, numbernya. Number F-nya itu 6. Terus number underscore S-nya 1. Lalu probability-nya 0,1. Dan logicalnya itu false. Kita pencet OK. Nah, jadi kita dapat mengetahui bahwa eh, peluang kerusakan pertama yang akan terjadi pada unit ketujuh itu sebesar 0,05314. Nah, untuk yang nomor 2 itu kita bakal menggunakan distribusi Poisson kan. Nah, kita bakal masukin nilainya di mana X ini merupakan kerusakan mesin yang dicari yaitu 2 dan main-nya itu rata-rata main atau rata-rata kerusakan mesin yang terjadi di pabrik dalam 1 minggunya itu kan 4. Nah, kita bakal nyari untuk perharinya, jadi 4 dibagi 7, yaitu 0,5714. Nah, untuk hasilnya kita ke formulas lagi, lalu insert function. Di sini kita cari statistika lagi kategorinya. Nah, untuk selectnya ini kita bakal select yang Poisson dot dis. Nah, ini. Lalu kita masukin lagi, di mana X-nya itu 2, lalu mean-nya itu 0,5714 dan cumulative logics-nya itu false. Lalu, oke. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa eh, peluang dalam 1 hari tertentu akan terjadi 2 kerusakan mesinnya itu sebesar 0,09219. Nah, untuk yang nomor ketiga itu kita bakal menggunakan distribusi hypergeometrik. Di sini kita bakal masukin juga nilai-nilai yang terdapat dalam soal. Nah, untuk sampel S-nya ini, sampel S ini merupakan jumlah kotak cacat yang ditemukan, yaitu ada 3. Lalu number sampelnya itu merupakan jumlah kotak yang diperiksa. 8. Populationnya itu 10 atau jumlah kotak yang berisi barang cacatnya itu ada 10. Lalu number populationnya itu atau jumlah kotak dalam gudangnya itu ada 50. Nah, kumulatifnya juga false. Lalu kita ke formulas lagi. Insert function, di sininya statistical. Lalu karena ini distribusi hypergeometri, kita pilih yang hypergeom.dis. Ini. Lalu kita masukin lagi, sampel S-nya itu 3, number sampelnya itu 8, populationnya itu 10, number populationnya itu 50,
dan logicalnya itu false. Lalu kita enter. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa peluang jika seorang pekerja secara acak memilih 8 kotak untuk diperiksa, lalu peluangnya bahwa dia akan menemukan tepat 3 kotak cacat itu sebesar 0,1470741. Nah, baik, jadi selanjutnya yang nomor 4, di sini kita menggunakan distribusi multinomial. Kita masukkan terlebih dahulu untuk kriterianya itu, P1-nya itu di mana dia merupakan proporsi produk jenis A, yaitu 0,4. Lalu untuk P2-nya itu dia proporsi produk jenis B, itu 0,35. Dan P3-nya itu proporsi produk jenis C, yaitu 0,25. Di mana totalnya ini adalah 1. Nah, untuk X-nya itu jumlah produk jenis A-nya itu ada 20, jumlah produk jenis B itu 15, dan jumlah produk jenis C juga 15. Nah, ini totalnya adalah 50. Nah, baik, di sini kita bakal menghitung kombinasi dari permasalahan multinomialnya terlebih dahulu, di mana kita masukkan rumus sama dengan multinomial. Nah, kita bakal hitung yang ini, koma, ini, lalu ini. Tutup kurung, enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya dari kombinasi permasalahan multinomialnya. Nah, lalu kita bakalan menghitung terjadinya kejadian untuk setiap jenis produk gitu. Nah, jadi ini kita bakal sama dengan di mana 0,4 pangkat 20. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal tarik. Nah, lalu kita dapatkan nilainya. Setelah itu, nah untuk mengetahui peluangnya, kita bakal mengalihkan hasil kombinasi multinomialnya dengan yaitu dikali ini dikali ini. Lalu kita sama dengan. Nah, maka kita telah mendapatkan hasilnya berdasarkan perhitungan di Microsoft Excel untuk nomor 4 itu. Maka peluang dalam sehari pabrik akan memproduksi 20 produk jenis A, 15 produk jenis B, dan 15 produk jenis C itu peluangnya sebesar 0,010841 atau sebesar 1,08%. Nah, baik, jadi selanjutnya kita akan menggunakan software RStudio. Nah, di sini kita udah masukin sintaks-sintaksnya. Dari sebelum itu, kita bakalan menginstal package-nya terlebih dahulu, di mana package-nya itu bernama distr, dan kita bakal buka library-nya juga. Nah, kita bakal install terlebih dahulu, kita run. Nah, jadi di sini package-nya telah terinstall, library-nya juga telah kebuka semua. Selanjutnya kita bakal langsung aja menyelesaikan persoalan-persoalan distribusi probabilitas yang ada. Nah, untuk nomor 1 itu kita kan menggunakan distribusi geometrik. Di sini kita bakal masukin nilai-nilai yang kita ketahui dari soal, di mana ada P underscore G underscore 106 yang merupakan peluang kerusakan, nilainya itu sebesar 0,1. Lalu ada X underscore G underscore 106 yang merupakan kerusakan pertama kali itu kan pada percobaan ke-7, jadi nilainya itu 7. Nah, kita menggunakan sintaks juga peluang underscore dis underscore geometrik, di mana kita masukkan lagi ini nilai-nilainya X underscore G, lalu dikurang 1 yang merupakan kerusakan pertama kali, yang merupakan peluang distribusi geometriknya. Lalu kita langsung aja print untuk melihat hasil perhitungan peluang distribusi geometriknya. Kita bakaran. Nah, di sini kita langsung dapat mengetahui bahwa peluang apa ya, kerusakan pertama yang akan terjadi pada unit ke-7 itu peluangnya sebesar 0,0531441. Nah, yang selanjutnya itu merupakan soal kedua itu kita menggunakan distribusi Poisson. Di sini juga kita memasukkan nilai-nilai yang kita ketahui pada soal. Ada rata-rata kerusakan mesin yang terjadi di pabrik sebesar 0,5714,
yang kita dapat dari rata-rata seminggunya itu kan 4, lalu kita ingin melihat perharinya, jadi 4 dibagi 7, dan ini hasilnya. Lalu ada kerusakan mesin dalam satu hari itu 2, lalu kita masukin juga peluang underscore this underscore poisonnya. Ini kita langsung run aja untuk melihat hasil perhitungan peluang distribusi poisonnya. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa peluang dalam satu hari tertentu itu akan terjadi 2 kerusakan mesinnya itu sebesar 0,092192229. Selanjutnya untuk nomor 3 itu kita menggunakan distribusi hypergeometrik, di mana kita masukin juga nilai-nilai yang kita ketahui dalam soal. Di mana ada jumlah kotak dalam gudang itu 50, lalu jumlah kotak berisi barang cacatnya itu 10, jumlah kotak yang diperiksa itu 8, lalu jumlah kotak cacat yang ditemukan atau yang terambil gitu ada 3. Nah, ini kita langsung aja print printnya untuk melihat hasil perhitungannya. Saran. Di sini kita dapat mengetahui bahwa jika seorang pekerja secara acak memilih 8 kotak untuk diperiksa, peluang untuk menemukan tepat 3 kotak cacatnya itu adalah sebesar 0,1470741. Untuk nomor 4, kita akan menggunakan distribusi multinomial. Di sini juga kita sama memasukkan nilai-nilai yang kita ketahui pada soal, yaitu ada jumlah keberhasilan di setiap jenis produk itu ada 20, 15, lalu juga 15. Lalu ada jumlah total produk yang diproduksi secara acak, yaitu 50. Lalu probabilitas keberhasilan untuk setiap jenis produk itu ada 0,4, 0,35, dan 0,25. Kita run saja. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa peluang dalam satu hari itu pabrik pabrik memproduksi 20 produk jenis A, 15 produk jenis B, dan 15 produk jenis C itu peluangnya sebesar 0,010840605. Baik, mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.